Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira amma ba'du. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral qaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini merupakan jadwalnya Ustadz Abdurrahman Abu Ahmad hafizahullah ta'ala. Akan tetapi karena beliau tidak bisa hadir, maka untuk simpelnya kita isi dengan orang yang sama ya. Jadi nanti kalau jenengan kelamaan melihat saya mau muntah, ya ditahan dulu ya, sampai kajian selesai baru silahkan dimuntahkan. Kok gerkuakui wae gitu ya. Lah Pak Karno kon maju nggih, jenengan mawon nggih. Liyane kon maju jenengan mawon nggih, akhirnya nggih wis nggih. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini ya seperti biasa untuk mengisi kekosongan dari kajian yang ada, kita akan melanjutkan tema kita tentang tahukah antum, dan tahukah antum bahwa setiap dari kita telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan takdirnya, apakah dia masuk surga atau dia masuk ke dalam neraka. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kita ini telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan tempat kembalinya nanti neraka atau surga. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut? Terlebih dahulu kita akan membahas yang lainnya, beberapa poin yang juga masih terkait dengan masalah takdir. Dan ini juga sekaligus memenuhi permintaan atau mungkin melengkapi jawaban dari pertanyaan yang masuk kepada kita tentang masalah takdir ya. Mudah-mudahan bisa memberikan tambahan wawasan, ataupun kalau ada yang salah dari apa yang saya sampaikan bisa menjadi koreksi daripada apa yang sudah kita sampaikan. Yang pertama, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada takdir adalah salah satu rukun dari rukun-rukun iman yang 6 ya. Terkait dengan takdir, bahwa takdir adalah salah satu rukun daripada rukun-rukun iman yang 6, yang setiap mukmin dan juga mukminah wajib untuk mengimani takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang mengingkari tentang takdir Allah, maka
dia dianggap seperti mengingkari seluruh rukun iman. Artinya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Jadi takdir itu termasuk rukun iman yang harus kita yakini. Tidak boleh seorang yang beriman mengingkari takdir. Tidak boleh seorang mukminah tidak menerima takdir Allah. Ya, harus diimani. Hal itu sebagaimana dalam hadis yang sangat masyhur, yang lumayan panjang, kisah malaikat Jibril alaihi salam yang menyerupai seorang laki-laki kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengajukan beberapa pertanyaan. Di antaranya adalah dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku apa itu iman. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-iman an tu'mina billah." Iman itu engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan engkau juga beriman kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kamu juga beriman kepada Allah, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, yang buruk ataupun yang baik. Lihat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang iman, salah satu rukunnya beliau menyebutkan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kamu beriman kepada takdirnya Allah yang baik maupun yang buruk. Jadi takdir merupakan rukun iman yang 6 dan wajib bagi setiap mukmin untuk beriman terhadap takdir tersebut. Kemudian poin yang kedua, apakah takdir Allah Subhanahu wa taala itu bisa berubah? Apakah takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala itu bisa berubah? Apakah takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan itu bisa berubah? Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanya apakah bisa berubah, maka penjelasannya adalah sebagai berikut. Takdir Allah Subhanahu wa taala memang bisa berubah. Akan tetapi yang berubah adalah takdir umri. Takdir umri namanya, terkait dengan umur. Kemudian takdir yaumi, takdir yang setiap hari Allah catat, Allah tetapkan di setiap harinya. Dan juga takdir sanawi, takdir tahunan, yang setiap tahun Allah tetapkan, setiap tahun Allah tetapkan. Jadi ada takdir umri, ya, umur seseorang yang ditetapkan dalam kandungan. Kemudian takdir yaumi, yang setiap hari Allah tetapkan. Dan juga takdir sanawi, setiap tahun Allah tetapkan juga. Ini takdir Allah yang bisa berubah. Adapun takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa berubah adalah takdir azali namanya. Takdir azali. Jadi ada takdir azali, ada takdir umri, ada takdir yaumi,
dan juga ada takdir sanawi. Satu ini tidak bisa berubah, kemudian 3 sisanya ini bisa berubah. Ya. Yang tidak bisa berubah adalah takdir apa? Azali, yaitu takdir yang sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Ya. Itu tidak bisa berubah. Mau dengan cara apapun, mau dengan sebab apapun, tidak bisa berubah. Allah menetapkan A, ya akan A terus, nggak akan pernah berubah. Itu takdir yang Allah tulis di Lauhul Mahfuz, takdir azali namanya. Adapun sisa 3-nya ini bisa berubah. Oleh karena itu, kalau kita pernah mendengar sebuah hadis dari Nabi SAW yang menyebutkan la yaruddud du'a, la yaruddul qadha illa bid-du'a, tidak ada yang bisa merubah suatu takdir melainkan doa, maka yang dimaksud berubah, ya, tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah, takdir Allah kecuali apa? Doa. Maka yang dimaksud takdir yang berubah adalah takdir umri, kemudian yaumi, kemudian azali. Sanawi. Ya, umri, yaumi, dan sanawi. Itu yang bisa berubah. Adapun takdir azali maka tidak bisa berubah. Contohnya ikhwani fillah, ada orang yang Allah Subhanahu wa taala lahirkan dalam keadaan kaya raya. Jadi ada orang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kaya raya. Atau kita ambil permisalan yang lain. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan umur 60 tahun dia meninggal. Misalnya ada orang yang namanya Suro. Ya, kalau ada orang yang namanya Suro. Misal, ada orang yang namanya Suro. Allah Subhanahu wa taala tulis di Lauhul Mahfuz umur 60 tahun dia meninggal. Maka ketika sang ibu Suro ini melahirkan si Suro kecil, ketika umur 4 bulan dalam kandungan, ya, kata Nabi SAW, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari. Summa yakunu dzalika 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian menjadi segumpal darah pada masa 40 hari yang kedua. Ya. Summa yakunu fi dzalika mudghatan mithla dzalik. Kemudian di 40 hari yang ketiga itu menjadi segumpal daging. Kemudian setelah itu diutus malaikat yang membawa ruh. Ya. Jadi 40 hari pertama berupa air mani, 40 hari kedua itu berupa segumpal darah, kemudian 40 hari ketiga berupa apa? Daging. 120 hari, kalau jadikan bulan berarti berapa hari? 4 bulan. Setelah 4 bulan itu kemudian baru ditiupkan ruh. Ya. Oleh karena itu kalau ada bayi yang meninggal sebelum 4 bulan, maka tidak perlu dimandikan dan disolatkan, karena belum ditiup apa? Ruh. Tapi kalau sudah 4 bulan ke atas, maka dimandikan dan juga disolatkan. Ketika ditiupkan ruh itu, maka malaikat yu'mar, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala bikatbi
arba'in, ya, untuk menulis 4 hal, ya, bikat birizki, tentang rizkinya, wa ajalih, dan tentang ajalnya, wa amalih, dan tentang amalnya, wa syaqiyun au sa'idun, dan yang keempat adalah apakah dia nanti termasuk orang yang sengsara atau bahagia. Maka misalnya suro dalam kandungan ini berumur 4 bulan, kandungan ibunya umur 4 bulan, maka ketika ditiupkan ruh ke dalam, ya, janin tersebut, ya, jabang bayi tersebut, maka ditulis di sana ketetapan ajalnya suro. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk menulis ajalnya suro itu 40 tahun meninggal. Ya. Tadi Allah sudah mencatat di Lauhul Mahfuz berapa? 60 tahun. 60 tahun meninggal. Tapi ketika dijanin, surah ini dicatat oleh malaikat atas perintah Allah umur 40 tahun meninggal. Lalu kemudian ketika surah ini keluar dari perut ibunya, kemudian dia dewasa dan sebagainya, setelah balik ternyata si surah ini adalah orang yang suka berbuat baik, suka beramal soleh. Si surah ini juga suka menyambung silaturahmi dengan saudara-saudaranya. Maka dengan sebab itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menambah umurnya surah yang ketika lahir dicatat 40 tahun meninggal menjadi 60 tahun, ditambah 20 tahun lagi. Karena si surah ini ternyata suka beramal soleh. Surah ini suka apa? Menyambung silaturahim. Bukankah Nabi SAW pernah mengatakan bahwa siapa yang ingin rizkinya dilancarkan, umurnya dipanjangkan, fal yasil rahimah, maka sambunglah silaturahim. Maka ditambah. Nah, yang menjadi perubahan dalam takdir Allah adalah di takdir apa? Umri. Ketika si surah ini dicatat saat masih dalam kandungan usia 4 bulan, 40 tahun meninggal. Tapi karena hidupnya surah ini suka beramal soleh, kemudian juga suka berbuat, ya, silaturahim dengan saudara-saudaranya, maka kemudian Allah tambah menjadi 60 tahun, tambah 20 menjadi 60 tahun, baru surah apa? Meninggal. Maka takdir azali yang sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz itu tidak apa? Berubah. Tapi perubahan dari 40 tahun, ya, menjadi 60 tahun ini sudah dicatat juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz. Bukan berarti ada ketika itu pas, ya, ada penambahan itu baru ada takdir itu, enggak. Sebelumnya sudah ada. Dan ini dijelaskan oleh para ulama demikian, ya. Jadi yang berubah takdir Allah adalah catatannya malaikat. Dan malaikat tidak tahu apa isi dari Lauhul Mahfuz itu apa, enggak tahu mereka. Ya. Mereka hanya diperintahkan untuk mencatat, ya, ketika si bayi tersebut berada di kandungan umur 40 tahun sudah meninggal misalnya. Jadi para malaikat hanya mencatat atas perintah Allah ketika itu, dan itu bisa berubah dengan sebab dan juga dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya dalam, ya, ketika 4 bulan kandungan seseorang dicatat oleh malaikat atas perintah Allah bahwa si fulan ini umur 25 tahun itu sakit-sakitan. Ya, umur 25 tahun sakit-sakitan. Lalu kemudian benar umur 25 tahun si bayi tersebut lahir umur 25 tahun sakit-sakitan. Kemudian dia pun berusaha dengan berdoa, dengan berobat, ya, pokoknya pengen sembuh dan sebagainya. Maka ketetapan Allah itu kemudian bisa apa? Berubah. Takdir Allah itu bisa berubah. Umur 26 sudah sembuh sampai dia meninggal, ya. Dan itu tergantung tentu usaha daripada orang tersebut, sebatas mana dia mencari sebab untuk bisa berubah takdirnya Allah. Jadi intinya takdir
takdir azali itu tidak bisa berubah walaupun dengan doa ataupun dengan usaha. Tapi kalau takdir umri, ya, ketentuan yang sudah Allah tetapkan ketika bayi itu umur 4 bulan dalam kandungan ibunya, atau yaumi, harian, atau sanawi, tahunan, ya, maka itu bisa berubah. Jadi tahunan itu Allah tetapkan ketika malam Lailatul Qadar, ya. Setiap ada malam Lailatul Qadar, Allah mencatat 1 tahun yang akan datang, si fulan ini dan itu akan ini dan itu, ya. Si fulanah akan ini akan itu selama 1 tahun sudah dicatat, dan itu bisa apa? Berubah dengan doa, ya. Berubah dengan doa ataupun dengan sebab. Jadi sekali lagi yang bisa rubah itu demikian. Misalnya ada orang yang, ya, punya rumah 1, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ingin mendapatkan rumah 2 atau 3 dan sebagainya, maka ini bisa terjadi, ya, bisa terjadi, bisa berubah, ya, dengan dia usaha, dengan dia bekerja, ya. Maka kalau dia termasuk takdir azali, memang dia akan mendapatkan rumah 2, di Lauhul Mahfuz sudah dicatat demikian, maka walaupun di awal dia nikah cuma rumah 1, maka bisa jadi nanti akan mendapatkan 2 dan sebagainya, dan itu tidak menutup kemungkinan. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah, ya, di dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa berubah adalah yang memiliki sebab. Ya, adapun yang azali maka ini tidak akan pernah bisa berubah. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, beliau pernah mengatakan tentang masalah takdir ini, ad-du'a min asbabi raddil qadar al-mu'allaq. Ya. Doa termasuk sebab yang merubah takdir mu'allaq, ya. Takdir yang memiliki sebab tadi yang masih bisa berubah, umri, yaumi, dan juga sanawi. Karena kata beliau, takdir itu ada yang mu'allaq, tergantung dengan sebab, ada pula yang memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalaupun melakukan suatu sebab agar takdir ini berubah, maka tidak akan pernah bisa berubah. Ya, seperti tadi, surah sudah ditetapkan 60 tahun meninggal di Lauhul Mahfuz, maka kalaupun dia berdoa kepada Allah, ya, di umur 59 tahun kurang 1 hari dia berusaha berdoa kepada Allah, berbuat baik. Kalau pas dia ketika itu sakit dia berobat dan sebagainya, maka ketika umurnya 60 tahun, mau tidak mau dia harus apa? Kembali kepada Allah. Karena di Lauhul Mahfuz si surah 60 tahun sudah apa? Meninggal. Berbeda halnya ketika catatan malaikat, Allah memerintahkan malaikat si surah umur 40 tahun meninggal, tapi ketika itu si surah masih berada di mana? Kandungan ibunya, umur 4 bulan. Dicatat di sana oleh malaikat 40, ya, tahun meninggal. Kalau dia melakukan sebab yang mengakibatkan umurnya menjadi panjang, maka bisa menjadi panjang. Ya. Jadi demikian. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau juga mengatakan bahwa perubahan, ya, dari catatan malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, itu juga sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Lauhul Mahfuz. Jadi perubahan itu pun sebenarnya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan ada ketika si surah ini umur 40 tahun, kemudian karena dia berbuat baik ditambahlah umurnya 20 tahun menjadi 60 tahun. Kemudian takdir, perubahan takdir itu ada ketika itu, tidak demikian. Sebelumnya juga sudah apa? Sudah Allah tulis. Jadi tidak bertentangan sama sekali dengan takdir azali.
Kemudian yang ketiga, jamaah yang dirahmati oleh Allah, pertanyaan yang pertama tadi, kalau memang di antara kita ini telah ditetapkan tempat kembalinya apakah surga atau neraka, lalu buat apa kita beramal? Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pertanyaan ini pernah sampai kepada Nabi SAW, dan itu juga disampaikan oleh para sahabat ketika beliau berada di kuburan Baqi, sedang menguburkan salah satu sahabat Nabi. Lalu kemudian Nabi SAW berdiri atau merunduk ketika itu. Kemudian para sahabat mengelilingi beliau. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'adahu minal jannah wa maq'aduhu minan nar. Ma minkum min ahad, tidaklah salah seorang di antara kalian, illa, kecuali, waqad kutiba maq'aduhu minal jannah wa maq'aduhu minan nar, kecuali telah ditetapkan tempat kembalinya itu di surga atau tempat kembalinya di neraka. Setelah mendengar pernyataan Nabi SAW demikian, maka para sahabat bertanya. Salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, afala nattakil, ya, wahai Rasulullah, apakah kita tidak bersandar saja dengan takdir Allah itu? Kalau memang kita sudah ditentukan masuk neraka atau masuk surga. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah menciptakan surga dan menakdirkan penghuni-penghuninya, dan aku tidak peduli. Dan sesungguhnya Allah telah menciptakan neraka dan mentakdirkan penghuni-penghuninya, dan aku tidak peduli. Lalu kemudian para sahabat Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, lalu untuk apa kita beramal? Ya. Kalau memang sudah ditakdirkan tempat kita ini neraka atau surga, lalu untuk apa kita beramal? Lalu kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menjawab dengan mengatakan, i'malu, tetaplah kalian beramal, fakullun muyassarun lima khuliqalah, karena setiap orang akan dimudahkan untuk melakukan suatu amalan sesuai dengan takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuknya. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, tidak usah kita kemudian berpikir apakah kita ini jatahnya neraka atau surga. Namun hendaknya kita berpikir untuk beramal soleh saja. Karena kita ini nggak tahu, ya, kita di surga atau di neraka kan kita tidak tahu. Maka dari itu kata Nabi SAW, i'malu, kalian tetaplah beramal, jangan malah berhenti beramal. Jadi walaupun sudah ditetapkan surga dan neraka tempat kita nanti di mana, jangan kemudian ya wes, kalau gitu nggak usah beramal, ya nggak usah beramal. Maka ini pemikiran yang salah. Makanya kemudian Nabi SAW membantah pemikiran tersebut dengan mengatakan, i'malu, tetaplah kalian beramal. Kata Rasulullah, fakullun muyassarun lima khuliqalah, karena setiap orang akan dimudahkan oleh Allah untuk beramal sesuai dengan ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Untuk apa dia diciptakan atau di mana tempat tinggalnya dia. Maksudnya jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kemudian kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik, kita bisa beramal soleh apapun bentuknya, maka berharap bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk menjadi penghuni surga. Ya. Karena kata Rasulullah, tetaplah kalian beramal, tetaplah kalian sholat, tetaplah kalian zakat, tetaplah kalian sedekah, tetaplah kalian beramal soleh, karena setiap orang akan dimudahkan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa dia diciptakan.
Jadi kalau kita bisa sholat, kita bisa ngaji, kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa sedekah, infak, kita bisa beramal soleh dengan yang lainnya, maka berharap mudah-mudahan ini adalah jalan untuk menuju surga. Memang Allah ciptakan orang-orang yang mau beramal soleh tersebut nanti akhirnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Masuklah kalian ke dalam surga sesuai dengan amalan yang kalian lakukan." Jadi, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang benar Allah telah menetapkan penghuni surga itu siapa, Allah telah menetapkan penghuni neraka itu siapa. Akan tetapi karena kita ini enggak tahu jatah kita di mana, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "I'malu", tetaplah kalian beramal, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena setiap orang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan suatu amalan yang sesuai dengan tempat tinggal dia ketika diciptakan. Ya. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi SAW membaca beberapa ayat. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, lalu kemudian dia bertakwa, kemudian membenarkan balasan orang-orang yang melakukan baik dengan surga, maka kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Ya, akan dipermudah. Tapi sebaliknya, ya, fa amma man a'ta, atau barang siapa yang ya tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah, ya, kemudian dia berdusta ataupun mendustakan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik, maka dia akan diberikan jalan ya kesukaran ataupun kesusahan, wal iyadu billah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini yang terkait dengan masalah takdir, yang intinya adalah kita beriman terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, karena ini termasuk bagian dari rukun iman. Siapa yang tidak mengimaninya, maka dia seakan-akan tidak mengimani seluruh rukun-rukun yang ada dalam rukun iman. Kemudian yang kedua, bahwa takdir itu bisa berubah dengan doa dan juga dengan melakukan sebab-sebab, akan tetapi yang berubah adalah takdir umri, takdir yaumi, dan juga takdir sanawi. Ya, takdir yang Allah tentukan di kandungan, takdir yang Allah tentukan setiap harinya, takdir yang Allah tentukan setiap tahunnya ketika malam Lailatul Qadar. Adapun takdir azali, maka itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan doa ataupun dengan sebab maka tidak akan pernah bisa merubah takdir tersebut. Kemudian yang terakhir, jemaah yang dirahmati oleh Allah, sekalipun Allah telah menetapkan siapa penghuni surga dan siapa penghuni neraka, akan tetapi kita harus berusaha untuk terus beramal sebagaimana yang dilakukan dan diperintahkan oleh Nabi SAW, karena setiap orang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan suatu amalan yang sesuai dengan takdir yang telah Allah ciptakan saat dia ataupun orang tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bisa beramal soleh, bisa berbuat baik, maka berharap itu adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada kita kemudahan menuju surganya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan pernah menyia-nyiakan orang-orang yang melakukan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka dengan balasan yang baik, bahkan balasan yang paling terbaik adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tetaplah kita beramal soleh dan tetaplah kita berbuat baik,
karena berbuat baik dan juga melakukan amal soleh tidak akan pernah ada ruginya, dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan yang lebih baik, dan itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.